أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah terus memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah taala dalam kita menjalankan majlis zikir, majlis ilmu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan mereka yang hadir di majlis seperti ini, dibanggakan di hadapan para malaikatnya yang ada di langit sana. Tentunya nikmat seperti ini adalah nikmat yang besar. Tidak semua dari kalangan manusia bisa merasakan hal seperti ini. Terlebih lagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di hari-hari ini kalau kita mengikuti apa yang terjadi, ya, berita-berita yang terjadi itu, ya kita patut bersyukur bahwasanya kita bisa melihat di berbagai macam daerah itu sekarang terjadi ya bencana gitu ya. Apakah itu yang banjir, tanah longsor, kemudian angin puting beliung, dan terakhir yang terjadi kemarin yaitu Gunung Semeru kembali mengeluarkan ya abu vulkaniknya. Ya ada beberapa kampung yang terendam oleh abu vulkanik dan kemudian mereka harus mengungsi. Ya, maka tentunya di saat kita mendapatkan nikmat berupa aman seperti ini, ya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti ini juga menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan apa yang kita pelajari dari tafsir juz amma. Dan kita untuk kesempatan kali ini akan sampai kepada surat Al-Fil atau surat gajah. Surat Al-Fil suratnya pendek ya, hanya terdiri dari 5 ayat saja. Tapi kalau kita pelajari maka di sana itu banyak sekali faedah-faedah keimanan tentunya yang bisa kita ambil dari kisah atau pelajaran dari surat Al-Fil ini. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Ta'ala, kita baca dulu surat Al-Fil yang pendek ini, yaitu 5 ayat ini. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Semoga Allah berkahi terhadap apa yang kita dengar dari firman Allah Ta'ala ini. Amin. Baiklah para jemaah, di dalam surat Al-Fil ini Allah mengawali dengan sebuah pertanyaan. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan?
Tidakkah kamu melihat? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan hal ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam agar beliau ya memperhatikan terhadap apa yang akan Allah kisahkan di dalam surat ini. Lalu kemudian kita selaku umat beliau Shallallahu alaihi wasallam pun demikian ya, kita pun juga mendapatkan ya apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menanyakan alam tar, tidakkah kamu memperhatikan? Itu juga berarti kita selaku umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian Allah sudah bertanya seperti ini para jamaah, jawabannya kira-kira gimana? Allah menanyakan, apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau kita jawabnya gimana? Kita perhatikan ya? Kalau Allah menanyakan kepada kita, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Kalau kita responnya gimana? Kita perhatikan apa enggak? Hah? Berarti harus kita perhatikan kan gitu kan? Jadi sudah ditanya sama Allah, tidakkah kamu memperhatikan? Berarti harus kita perhatikan gitu kan? Sedangkan sampai kemudian Allah sudah menyatakan seperti ini, kita masih lalai, masih abai gitu, tidak mau memperhatikan, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah kisahkan dalam surat Al-Fil ini. Ya. Sehingga inilah makna diantara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pertanyaan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita perhatian. Perhatian dengan kisah ya Al-Fil ini. Apa yang harus kita perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa itu bagaimana, fa'ala telah berbuat rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil kepada ya tentara gajah, tentara bergajah itu. Nah, tentu kita ya dengan ayat seperti ini, insya Allah semuanya kita sudah pernah mendengar ya kisahnya tentang kisah tentara gajah ini. Ya, sudah pernah dengar semua kan ceritanya? Ya. Nah, kisah gajah ini dipimpin oleh siapa? Raja Abraha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sudah perhatian kepada ya firman Allah Ta'ala ini. Nah, kalau kita melihat ceritanya secara lebih lengkap tapi ringkas gitu ya, itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau menceritakan ya secara ringkas bagaimana kisah yang sahih terkait dengan kisahnya Ashabul Fil ini. Jadi ceritanya ini bermula saat dulu kita membahas surat Al-Buruj. Masih ingat ya Al-Buruj? Kita melewati ayat kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh, yaitu orang-orang yang ahli parit gitu ya. Maksudnya orang yang dibunuh dengan dimasukkan ke dalam parit yang diisi api. Masih ingat dulu kenapa mereka dicemplungkan ke api di situ? Ya. Jadi mereka ini adalah penduduk Yaman gitu ya, yang mana dulu rajanya zalim gitu kan, terus kemudian memiliki tukang sihir yang kemudian mewariskan ilmu sihirnya kepada anak muda, dan kemudian anak muda memilih untuk mengikuti ya agamanya pendeta kan itu, pendeta Nasrani. Hingga akhir kata kemudian pemuda ini bisa kan mau dibunuh sama raja kan, mau dicemplungkan ke laut nggak bisa, mau dilempar dari gunung juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya kemudian si pemuda bilang kalau dia bisa dibunuh dengan cara diikat, disalib, kemudian dipanah dengan menggunakan panahnya sendiri dan mengucapkan Bismillah birabbil ulam, Bismillah dengan Tuhannya si pemuda ini. Akhirnya kemudian benar dia terbunuh, dan kemudian orang-orang yang di sana pada masuk Islam, masuk agamanya si ulam ini. Mereka masuk Kristen gitu ya. Karena waktu itu Islam belum ada. Nah, saat itu kemudian raja murka karena rakyatnya pada masuk Kristen, dan mereka kemudian yang tidak mau murtad, tidak mau kembali menyembah raja, maka mereka akan dimasukkan ke parit itu. Sehingga dikisahkan di sana bahwasanya semua
orang-orang yang beriman itu dibunuh, dimasukkan ke dalam parit. Ya. Sehingga kemudian jumlahnya itu sampai 20.000 orang yang dibunuh itu, kecuali satu saja yang selamat, yang bisa melarikan diri. Namanya adalah Daus. Ya. Daus. Dia memiliki julukan itu Sa'labain. Jadi Daus ini bisa selamat melarikan diri ya karena dia Kristen gitu kan. Lalu dia melarikan diri ke negeri Kristen, minta pertolongan kepada negeri Kristen yang ada pada masa itu, yaitu di negeri Syam. Ya, di sana kan waktu itu dikuasai oleh Kristen kan, termasuk di daerah Palestina. Sekarang itu dikuasai oleh Kristen. Nah, maka dia lari dari Yaman sampai ke sana, sampai ke negeri Syam, minta tolong. Lalu kemudian kaisar yang ada di Syam memerintahkan kepada Raja Najasyi ya untuk menolong orang-orang yang Yaman. Raja Najasyi, kita tahu ya, Raja Najasyi yang di Ethiopia, ya di Afrika, di Habasyah. Maka kemudian Raja Najasyi mengirimkan 2 orang panglima yang namanya adalah Aryad dan Abraha. 2 orang panglima ini untuk ya tadi ya membalas kekejaman raja di Yaman itu yang namanya Zunuwas ya. Raja zaman itu Zunuwas. Ya. Sehingga kemudian di bawah pimpinan dari Aryad dan Abraha, pasukan Kristen berhasil mengalahkan Zunuwas dan Zunuwas terbunuh di sana. Ya. Akhirnya kemudian Yaman dikuasai sama pasukan Kristen yang dipimpin Aryad dan Abraha. Nah, karena dalam satu wilayah ada 2 pemimpin, akhirnya kemudian ya namanya 2 pemimpin nggak bisa bareng-bareng gitu kan, mau nggak mau harus salah satu yang jadi pimpinan tertinggi kan gitu. Mereka terus berselisih, akhirnya mereka sepakat harus perang tanding antara Aryad dan Abraha ini, karena mereka nggak mau mengorbankan pasukan, karena pasukan nggak bersalah gitu kan. Jadi mereka memilih perang tanding gitu. Perang tanding antara keduanya. Dan akhirnya saat terjadi perang tanding itu Aryad sudah berhasil hampir mengalahkan Abraha dengan menebaskan pedangnya mengenai hidung dan bibirnya Abraha itu sobek gitu. Hampir kena ya, dan saat itu Abraha sudah terhuyung mau kalah. Tiba-tiba Abraha ini dibantu sama mantan budaknya ya, ya, dan akhirnya kemudian Aryad ini kalah ya, Aryad kalah dan mati ya, dibunuh sama Abraha. Nah, sehingga kemudian saat itulah Abraha ini menjadi satu-satunya pemimpin yang ada di negeri Yaman. Nah, mendengar apa yang dilakukan 2 anak buahnya tadi, Aryad dan Abraha, pimpinannya mereka saat ini siapa namanya? Najasyi. Murka gitu kan. Ini dikirim baik-baik malah di sana perang sesama saudara, sama pasukan itu, sama pimpinan gitu kan. Nah, akhirnya Najasyi pun mengancam mereka dan bersumpah bahwasanya dia akan benar-benar menginjak-injak Yaman dan membelah ubun-ubunnya Abraha tadi, yang mana Abraha tadi kan ya sudah mengalahkan Aryad kan gitu kan. Maka ketika berita itu disampaikan kepada Abraha, Abraha pun membalas ya dengan mengirim surat kepada Najasyi. Dia mengirim surat dengan apa ya istilahnya melas gitu ya, melas kepada Najasyi. Jangan sampai dia dihukum gitu kan. Terus kemudian dia istilahnya apa ada bahasanya itu, bernegosiasi, berdiplomasi kepada Najasyi dengan cara mengirimkan hadiah-hadiah dan kemudian mengirimkan cendramata, mengirimkan ya barang-barang yang bagus kepada Najasyi. Lalu dia mengatakan, dan juga dia mengirimkan kepada Najasyi itu tanah dari Yaman dan juga
rambutnya dia yang diambil dari ubun-ubunnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membatalkan sumpahnya Najasyi. Najasyi kan sudah bersumpah kan akan menginjak-injak negeri Yaman dan akan membelah ubun-ubunnya Abraha gitu kan. Jadi supaya itu tidak dilakukan sebagai membatalkan sumpahnya itu, Abraha mengirim tanahnya Yaman dan juga rambut dari ubun-ubunnya Abraha itu. Maka kemudian Najasyi pun menerima itu dan melakukan apa yang disampaikan oleh Abraha tadi, yaitu dia menginjak-injak tanah itu sebagai pembatal dari sumpahnya tadi. Dan benar akhirnya kemudian Abraha ya bisa melanjutkan kepemimpinannya di negeri Yaman. Terus kemudian Abraha menjanjikan kepada Najasyi akan membuatkan bangunan gereja yang sangat besar yang belum pernah dibangun sebelumnya, hadiah untuk Najasyi di negeri Yaman. Maka Abraha membangun gereja besar di kota San'a. Saking besarnya dan tingginya gereja ini, ya dihias dengan bangunan hiasan yang sangat indah gitu kan, ukiran-ukiran segala macam. Nah, sampai orang-orang Arab itu mengatakan dengan Al-Qulais. Kenapa disebut Al-Qulais? Karena mereka itu kalau melihat itu kan saking tingginya bangunan sampai dongak kan gitu kan. Dengan dongak gini, ya pecinya mereka itu sampai jatuh gitu kan, jatuh ke belakang. Nah, ini sehingga mereka mengatakan dengan Al-Qulais karena kolang suahnya itu jatuh saat melihat ke atas, kolang suahan peci. Nah, maka itulah kemudian mereka memberi nama dengan Al-Qulais. Nah, setelah Abraha membangun gereja yang begitu besar, begitu megah gitu kan, maka Abraha ingin supaya orang-orang Arab itu kan setiap tahun mereka berhaji, hajinya kan ke Mekah, ke Ka'bah gitu kan. Maka dia ingin orang-orang yang haji itu hajinya pindah ke Yaman, jangan ke Mekah gitu. Sehingga diumumkanlah kepada orang-orang Arab, kalau mau haji di sini tempatnya, ini tempat yang lebih besar, lebih mewah segala macam gitu ya. Nah, terus ketika sudah diumumkan ke orang-orang Arab itu, apa responnya orang Arab? Ya tentu orang Arab nggak terima gitu kan, mereka marah gitu. Khususnya yang dari keturunan Adnan dan Qoton. Dan orang-orang Quraisy mereka nggak terima dengan apa yang diputuskan oleh Najasyi itu. Abraha ya, diputuskan oleh Abraha. Nah, sebagai respon dari orang-orang Mekah saat itu mereka marah dengan keputusan Abraha itu, maka ada pemuda dari Mekah itu yang diam-diam itu menyelinap masuk ke dalam gereja Qulais tadi. Lalu apa yang dilakukan? Ya ada banyak riwayat, ada yang menyatakan ada yang dibakar gerejanya. Ada yang menyatakan bahwasanya ada riwayat menyebutkan di sana itu ada yang buang kotoran dan kotoran diusap-usapkan ke dinding-dindingnya gereja itu. Nah, intinya mereka bikin kacau lah gereja itu. Nah, saat paginya ya para pelayannya itu melihat gerejanya kok jadi acak-acakan seperti itu dan bahkan penuh kotoran seperti itu, maka mereka nggak terima gitu kan. Dan kemudian mereka mencari-cari siapa yang melakukan ini, maka bisa dipastikan bahwasanya ini perbuatan orang Quraisy. Karena nggak ada yang menentang kebijakan Abraha selain orang-orang Quraisy kan. Orang Quraisy yang di sana itu ada Ka'bahnya. Maka kemudian Abraha bersumpah ya bahwasanya dia akan benar-benar menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah dan akan meratakan dengan tanah. Nah, dari situlah kemudian Abraha minta ya bantuan kepada Najasyi. Sehingga Najasyi kemudian mengirimkan seekor gajah yang sangat besar, gajah yang istimewa gitu kan. Namanya Mahmud. Ya, gajahnya namanya Mahmud. Nah, Najasyi mengirimkan gajah itu dengan ya tujuan tadi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Najasyi belum tahu Ka'bah itu apa kan gitu. Ya. Sehingga kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan gajahnya itu ya ada yang berjumlah 6, ada yang berjumlah 8, ada yang berjumlah 18, ya itu wallahu alam berapa jumlahnya. Ya beberapa riwayat seperti itu.
Jadi itu intinya mereka datang ke Mekah dengan pasukan yang besar dan membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ya mereka pun bergerak dari Yaman menuju ke Mekah. Ketika mereka melewati suatu suku gitu ya, maka kemudian di sana melawan gitu kan, melawan pasukan Abrah itu, tapi mereka bisa dikalahkan. Termasuk diantaranya seperti Dzunafar ya, mereka dikalahkan dan kemudian dijadikan penunjuk jalan untuk menuju ke Mekah. Lalu kemudian juga mereka ketika sampai di Kas'am ya, dia dilawan juga oleh Nufail ya, Nufail ibn Habib ya. Tapi juga ya karena pasukannya Abrah besar ya, maka kemudian kalah juga dan Nufail pun ditawan dan dijadikan sebagai penunjuk jalan untuk menuju ke Mekah. Ketika sampai di Taif gitu kan, ketika sampai di Taif maka penduduk Taif itu tidak melawan, ya tidak melawan, tapi kemudian ya mereka istilahnya berdiplomasi aja, mengajak kerjasama gitu dengan Abraha. Maka Abraha pun tidak menyerang mereka gitu. Dan kemudian sampailah kepada Abrah dan pasukannya ini sampai di daerah yang namanya Al-Magmas, yaitu tempat yang sudah dekat dengan Mekah. Lalu di sana Abrah dan pasukannya itu berhenti istirahat di situ, di daerah Magmas itu. Nah, saat itu ya namanya mereka berniat berperang gitu kan, maka pasukan tentaranya Abrah itu merampok istilahnya apa ya, mengambil ternak-ternak yang digembalakan miliknya orang Quraisy, apakah itu kambing, unta atau yang diambil semuanya sama tentaranya Abrah. Termasuk yang diambil itu ada 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah lalu kemudian setelah itu Abraham mengirim salah satu pasukannya yang namanya Hannatah ya, dikirim ke Mekah untuk ya istilahnya mengundang tokohnya Mekah ya. Dan kemudian datanglah saat itu yaitu Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, menuju kepada Abraha. Nah saat melihat Abdul Muthalib ya dengan gagahnya, dengan wibawanya seperti itu, Abrah merasa hormat gitu kan, sehingga dia turun dari singgasananya dan kemudian turun duduk di karpet bersama dengan Abdul Muthalib. Nah saat kemudian Abrah ini ditanya sama Abrah bertanya kepada Abdul Muthalib gitu ya, bertanya apa yang dia inginkan gitu kan. Maka Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya dia minta kepada Abraha agar mengembalikan 200 ekor ontanya yang dirampas sama tentara yang tadi. Maka melihat ini Abraha merasa terkejut gitu kan, merasa heran, kok bisa-bisanya gitu kan, dia sebagai tokohnya Mekah gitu, pemimpinnya Mekah, orang yang dorong di Mekah, saat Mekah sudah dalam ancaman seperti itu, yang dia pikirkan untanya sendiri gitu kan. Dia mikir supaya untanya kembali, tidak mikir gimana supaya tidak menyerang Ka'bah atau gimana gitu kan. Sehingga di sini Abraham merasa terkejut, merasa kaget gitu kan. Jadi akhirnya kemudian Abraham mengatakan, ya awalnya aku melihatmu itu sebagai orang yang penuh wibawa gitu kan, tapi setelah kamu bicara ternyata kamu ini hanya mementingkan diri sendiri saja, hanya pengen minta 200 ekor unta tadi gitu. Sementara ya Ka'bah itu mau dihancurkan itu dia tidak peduli. Maka apa jawabannya Abdul Muthalib? Maka dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta ya, dan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri.
Kalau aku sebagai pemilik unta, aku bela untaku. Nah, kalau Ka'bah itu ada pembelanya, maka pemiliknya akan membela. Ini kata Abdul Muthalib. Jadi sudah dia menyerahkan penjagaan Ka'bah kepada pemiliknya Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diurus itu saat itu ya cuma untanya aja gitu, karena dia pemilik unta. Maka kemudian Abraha merasa sombong gitu kan. Kalau begitu ya pemilik Ka'bah itu tidak akan dapat mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah itu. Dia sombong seperti itu kan. Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan ya kalau begitu ya terserah Anda gitu kan. Terserah. Ya. Maka kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah karena Abraha menolak untuk memberikan untanya. Jadi untanya tetap dirampas, tidak dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Dan kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan minta kepada orang-orang Quraisy untuk meninggalkan Mekah. Mereka mencari tempat yang aman. Jadi mereka bersembunyi di balik-balik bukit, di puncak-puncak bukit untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan setelah itu kemudian barulah Abraha ini memulai rencana untuk menyerang Mekah, ya, menghancurkan Ka'bah. Nah, saat itu di pagi harinya Abraha menyiapkan pasukannya dan juga menyiapkan gajahnya yang namanya siapa? Mahmud, ya, namanya Mahmud. Nah, tadi kan di tengah jalan Abraha kan menawan salah satu yang melawan dia saat di jalan kan namanya Nufail, ya. Nufail itu ditawan, dijadikan penunjuk jalan kan gitu ya. Nah kemudian saat itu ketika sudah siap-siap mau menyerang Ka'bah itu, maka si Nufail ini memegang telinganya Mahmud dan berbisik kepada Mahmud. Dia bilang, "Hai Mahmud, ya, duduklah kamu dan kembalilah dengan penuh kesadaran menuju tempat asal kedatanganmu. Karena sesungguhnya ya engkau berada di negeri Allah yang disucikan." Jadi Nufail mengatakan kepada gajah tadi seperti itu, bicara seperti itu. Dan benar. Ya, setelah itu Nufail setelah membisikkan itu dia lari, ya, kabur dari pasukannya tadi kan, dia kan ditawan kan, akhirnya lari bergabung dengan orang-orang Mekah dan sembunyi di gunung-gunung. Dan benar saja gajah itu kemudian duduk, tidak mau bangkit, dicambuk, ditarik, diseret, digebukin, dipalu pun tidak mau bangun kalau disuruh menuju ke Mekah. Ya, dipaksa seperti apapun tidak mau bangun. Tapi ketika diarahkan balik gitu kan, balik ke, kan dia kan dari selatan itu kan menuju ke utara, diarahkan ke selatan, langsung bangun, langsung jalan, bahkan jalan sambil berlari-lari kecil gitu kan. Diarahkan ke timur, mau ke timur, lari ke timur gitu. Diarahkan ke barat, mau ke, tapi begitu diarahkan ke Mekah, duduk lagi, nggak mau lagi jalan gitu. Terus gitu dipaksa, gajahnya nggak mau jalan. Ya di saat seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya, yaitu berupa burung ababil, ya, burung ababil. Nah, burung ababil ini diriwayatkan ya bahwasanya burungnya ini sangat banyak, itu bergelombang-gelombang gitu, terbang yang sangat banyak. Masing-masing burung itu membawa 3 ekor batu, ya, batu yang sudah dipanggang, ya, batu yang sudah dipanggang, jadi kayak apa, batu yang menyala itu, menganga itu, sehingga kelihatan merah, batu yang memerah kalau dipanaskan itu. Jadi dibawa 3, 2 di kaki, satunya di paruh. Kok bisa bawa? Ya, Allah yang mentakdirkan bisa kan gitu ya, membawa batu yang panas itu. Dan kemudian batu itu dilemparkan kepada Abraha dan pasukannya gitu kan. Maka kemudian mereka ya binasa dengan sebab itu.
Nah, maka inilah kira-kira ya sekilas ya kisah bagaimana kemudian hancurnya pasukan dari Abraha tersebut. Ya, banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam banyak banyak riwayat di dalam kitab tafsirnya. Baik. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kisahnya Allah Subhanahu wa taala ya memperlakukan tentara gajah itu. Allah mengajukan firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Tidakkah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sebagai suatu yang sia-sia? Tadi sudah kita lihat ceritanya kan, bagaimana kesia-siaan mereka, upaya mereka dengan mendatangkan gajah dari Habasya, kemudian dengan paksaan supaya gajah itu mau mendekat ke Ka'bah, tapi sia-sia semuanya, tidak ada gunanya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka, mengutus kepada mereka ya, thair, yaitu burung-burung. Ya, namanya burung ababil. Ya, burung yang berbondong-bondong. Jadi secara makna itu burung yang berbondong-bondong gitu ya, yang banyak. Nah, burung ini tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim melempar kepada mereka bihijarah dengan batu-batu min sijil. Ya, dari sijil, apa itu sijil? Yaitu tanah yang terpanggang ya, yang membara seperti arang gitu. Nah, ini dan tentunya bahwasanya batu yang dipanaskan sampai memerah itu panas enggak? Ya, panas gitu kan, sangat panas. Dan itu yang dibawa oleh burung itu dilemparkan kepada Abraha dan pasukannya. Taib. Sehingga apa? Sehingga ketika batu yang dibawa ini kecil ya ukurannya, tidak besar, tidak sekepal, tapi batunya itu kecil-kecil gitu. Dan kemudian ketika dilemparkan mengenai salah satu dari mereka itu, ya, maka itu langsung, ya kalau jenengan misalkan melihat apa ya istilahnya, benda yang lunak ya, apakah itu spons ataukah apa itu kejatuhan tetesan yang panas itu kan langsung tembus gitu kan, gitu. Nah, ini seperti itu keadaannya mereka. Jadi ketika kepalanya kena langsung masuk ke dalam tubuhnya sampai keluar dari belakangnya. Jadi seperti itu, ya, keadaan mereka saat terkena lemparan batu yang dilempar oleh burung tadi itu. Akibatnya apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka itu ibaratnya seperti daun-daun yang termakan ulat gitu ya. Jadi kalau daun itu dimakan kan bolong-bolong gitu, tergerogoti seperti itu. Nah, inilah bahwasanya akibat dari mereka yang ingin menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya Allah yang akan membinasakan mereka. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya ketika mereka itu kena ya lempar daripada burung itu, maka karena saking panasnya ya, yang terkena itu menjadikan anggota tubuh itu terpisah satu dengan yang lainnya. Tangannya lepas, kakinya lepas gitu kan. Karena saking panasnya itu. Ya. Ya bisa kita lihat lah, kalau misalkan ada besi panas gitu ya, ditempelkan di situ kan bisa langsung patah gitu ya. Nah, itu. Jadi mereka tuh sampai seperti itu. Sehingga mereka kemudian mati seperti itu. Adapun Abraha sendiri itu dia tidak langsung mati di tempat. Ya, tidak langsung mati di tempat. Tubuhnya kena lemparan batu itu. Lalu kemudian pasukannya
berusaha menyelamatkan Abrah ini, dibawa lari pulang ke negeri Yaman itu kan. Yang terjadi apa? Karena efek panas itu sudah masih mengenai itu kan, sambil dibawa lari itu merotoli, ya jarinya lepas, pergelangannya lepas, tangannya lepas gitu. Itu yang terjadi pada Abrah, sedikit demi sedikit seperti itu. Ya, rontok hingga kemudian sampai di Yaman, di San'a itu, ya. Diriwayatkan bahwasanya Abrah itu sudah tinggal seperti anak burung yang baru menetas. Ya, kayak gimana itu anak burung yang baru menetas dia? Iya, tinggal badannya aja gitu kan, nggak ada kan, belum ada bulu-bulunya apa kan, ya. Dan itu belum mati dia, masih terus. Akhirnya kemudian sampai apa? Sampai dadanya itu terbelah dan jantungnya keluar, barulah kemudian dia mati. Ya, ini siksaan yang diterima oleh Abrah karena ambisinya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, maka itulah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjaga rumahnya yang suci, yaitu Ka'bah, dari segala macam makarnya orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Maka dari sini ya bisa kita ambil pelajaran bahwasanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini kepada kita dan Allah meminta agar kita memperhatikan kisah ini, ya maka tentunya kita juga harus perhatiannya. Jangan kemudian kita abai begitu saja. Ya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebut dengan ashabul fil, ya pasukan bergajah itu, ini menunjukkan bahwasanya pada masa itu yang pasukan ini pasukan paling kuat gitu ya. Ya pasukan gajah, pasukan paling kuat yang ya satu nggak ada tandingannya. Kenyataannya kan ketika ada berjalan, siapapun yang melawan pasti kalah kan gitu. Tapi meskipun itu pasukan paling kuat, tapi kalau melawan Allah Subhanahu wa taala, maka apakah bisa? Tentu tidak bisa. Pasti dia akan kalah kalau melawan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan bahwasanya segala macam tipu daya yang mereka lakukan itu menjadi hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Baik. Lalu kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil daripada surat Al-Fil ini, ya, ini menunjukkan kepada kita tentang ya bagaimana orang-orang Quraisy, mereka itu begitu yakin bahwasanya Allah itu ada gitu ya. Allah itu ada. Dan di saat mereka sudah tidak mampu lagi untuk berbuat gitu ya, maka mereka serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang seharusnya dilakukan, yaitu menjaga Ka'bah. Mereka sudah tidak mampu, ya mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau kita ya selaku orang yang beriman kepada Allah taala, maka tentunya harusnya demikian. Ya, dalam segala hal yang kita lakukan, kita juga bersandarnya kepada Allah taala, karena memang Allah yang menjadikan segalanya itu mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka pasti terjadi. Kalau enggak menghendaki, tidak akan terjadi. Jadi jangan sampai kemudian kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya ya kekayaan ataupun yang lainnya. Jangan kita jadikan sandaran, tapi kita bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyalakan dalam surat Al-Ikhlas kan Allahus Samad, ya. Allah tempat kita bergantung ya. Jadi itu. Dan kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Baik. Lalu kemudian ya tadi dikisahkan bahwasanya hukuman yang Allah berikan kepada Abrah dan pasukannya itu dengan dilempari batu dari burung yang sangat panas itu ya, yang menjadikan mereka ya rontok anggota tubuhnya ketika terkena lemparan tersebut. Nah, termasuk juga para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita melihat ya bagaimana kemudian orang-orang itu mengagungkan Ka'bah ya, orang-orang Quraisy itu, saat kemudian mereka itu di masa Rasulullah belum menjadi nabi akan merenovasi Ka'bah, mereka juga takut gitu, takut untuk membongkar Ka'bah yang sudah rusak itu.
Karena apa? Karena mereka ingat dengan kisahnya Abraha ini, gitu. Dan tentunya bahwasanya ya hal seperti ini juga menjadikan kita menghormati Ka'bah tersebut. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahannya untuk bisa ya senantiasa bisa berkunjung ke sana, beribadah di Ka'bah tersebut. Kenapa seperti itu? Ya jelas bahwasanya ini adalah tempat yang paling mulia yang Allah muliakan di muka bumi ini. Kalau kita beribadah di sana, ya melakukan sholat di Baitullah, di Ka'bah itu, pahalanya berapa kali lipat dari masjid ini? 100.000 kali lipat gitu kan. Jadi satu kali sholat di sana itu seperti 100.000 kali sholat di sini kan. Maka tentu ini adalah menjadi kesempatan yang sangat eman kalau kita mendapat kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Ya, maka tentunya ya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa beribadah di sana ya. Amin. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika ya ada orang-orang yang dia itu senantiasa mengagungkan rumahnya Allah Ta'ala, maka Allah juga akan menjaga mereka ya dari kehancuran tadi, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari serangan orang-orang yang berusaha menyerang mereka. Baiklah para jemaah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dari kisah surat Al-Fil ini atau pelajaran dari surat Al-Fil ini, yang tentunya surat Al-Fil ini nanti kisahnya bersambung dengan surat setelahnya ya, surat Quraisy. Dan nanti kita lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang faedahnya yang ada di surat Quraisy tersebut. Baiklah para jemaah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerimanya dan menjadikan tambahan keimanan kepada kita dan jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد